Sobat Interest 043, balik lagi di Popeye Podcast KPPN Palangkaraya bersama dengan saya Vinesia Timisela selaku host hari ini. Rekan-rekan Popeye, siapa di antara kalian yang pernah mengalami yang namanya retur SP2D? Ayo, acungkan tangan kalian atau lambaikan ke kamera. Buat rekan-rekan yang mengalami retur SP2D, jangan ragu karena hari ini kita akan membahas spesial terkait retur bersama dengan narasumber kita yang tidak jarang rekan-rekan temui di KPPN Palangkaraya. Kita sambut bersama Mas Fatur Rahman. Terima kasih Mbak Vine. Halo Sobat Indra semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Baik Mbak Vine, semoga Mbak Vine juga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Amin, puji Tuhan. Saat ini Mas Fatur, ini kan jadi salah satu isu ya untuk rekan-rekan di Mitra KPPN Palangkaraya, utamanya mungkin rekan-rekan bendahara yang barangkali menemukan tiba-tiba memiliki status SP2D-nya retur, menjadi retur seperti itu. Mungkin boleh nih Mas di kesempatan kali ini dijelaskan sedikit utamanya terkait retur itu apa, barangkali ada rekan-rekan Mitra 043 yang masih belum mengerti terkait retur ini. Iya Mbak Vin. Jadi kalau retur itu sebenarnya intinya adalah pengembalian dana kan, dari namanya aja retur adalah pengembalian gitu. Tapi dalam konteks ini itu adalah pengembalian atau penolakan dana transfer APBN dari bank penerima ke bank pengirim. Nah, jadi ibaratnya itu seperti misalnya bank pengirim itu memerintahkan bank penerima untuk tolong salurkan ke rekening atas nama ini. Nah, tapi ternyata bank penerima itu menolak karena di bank penerima itu tidak ada rekening atas nama tersebut. Itu simpelnya seperti itu. Nanti untuk mengapa itu bisa terjadi nanti akan kita bahas selanjutnya nanti. Seperti itu. Berarti dengan kata lain dana itu tidak sampai ke tujuan si penerimanya betul gitu Mbak Vini. Jadi harus ada diperbaiki nih supaya dana tadi tersampaikan sesuai dengan informasi si penerimanya tadi. Iya betul. Oke deh Mas, kalau begitu mungkin kita masuk ke pembahasan yang lebih teknis sedikit nih. Mungkin kalau misalnya ada rekan-rekan yang mengalami retur ini boleh dijelaskan dong Mas, sebenarnya di mana mereka bisa menemukan peraturan atau dasar hukum yang membahas terkait retur ini untuk menjadi dasar nih untuk penyelesaiannya seperti apa, atau mungkin definisinya yang secara menyeluruh, secara utuh itu bisa ditemukan di mana? Kalau terkait retur ini sebenarnya Satker atau mungkin Bapak Ibu yang nonton ini sekarang ya, atau mungkin rekan-rekan semua yang nonton, itu bisa ditemukan pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian retur SP2D. Nah, nanti di di Perdirjen tersebut nanti akan dijelaskan secara rinci bagaimana proses penyelesaiannya, alurnya seperti apa, kemudian dokumen-dokumen yang harus dilengkapi itu seperti apa. Nah, itu nanti akan dijelaskan secara rinci sekaligus dengan formatnya. Nanti di Perdirjen tersebut sudah disediakan format-format untuk dokumen kelengkapan yang harus disampaikan ke KPPN seperti itu. Jadi kan sudah ada standarisasi nih dokumennya kan. Jadi kan betul. Nanti bisa lebih nyaman juga untuk proses penyelesaian seperti apa. Seperti itu. Kalau dasar hukumnya seperti itu Mbak Vini. Oke, berarti memang sudah ada aturan tertulisnya ya Mas yang bisa diacu oleh rekan-rekan Popeye yang lagi menyimak ini. Silakan nih teman-teman, barangkali yang sekarang lagi ada yang kebetulan kedapatan retur ya Mas. Aduh, jangan takut, silakan dibuka tadi ya Mas ya di Perdirjen 9 tahun 2018. Harusnya sudah ada secara online ya Mas di website. Sudah ada. Nanti di Google aja nanti bisa muncul harusnya. Oke, siap. Informasi yang bagus nih rekan-rekan. Kalau misalnya teman-teman ternyata tidak berhasil menemukan, mungkin boleh ya Mas ya konsultasi ke KPPN. Sangat boleh. Oke, luar biasa. Mungkin nih karena ada teman-teman juga nih yang nggak sempat konsul Mas, boleh nggak dijelaskan juga kalau mereka mengalami retur itu mereka harus melakukan apa barangkali? Jadi ketika terjadi retur, itu apa sih yang bisa dilakukan oleh Satker atau mungkin oleh kita nih sebagai penyalur dan juga Satker sebagai yang penerima kan? Itu kalau ada retur itu bisa dilakukan pembayaran kembali ke rekening penerima yang bersangkutan. Dan itu kalau misalnya memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin memang penerima tidak merasa berhak gitu, itu nanti bisa dilakukan setor ke kas negara. Nah, untuk retur ini itu penyelesaiannya itu ada batas maksimalnya ya. Jadi retur itu maksimal diselesaikan 8 hari kerja. Nah, terus kemudian apabila dalam waktu yang ditentukan itu tidak ada penyelesaian dari Satker, maka otomatis dari KPPN akan melakukan
pembayaran ke kas negara. Jadi atas dana yang diatur tersebut itu akan disetorkan atau dikembalikan ke kas negara seperti itu. Nah kalau misalnya sudah disetor nih ke kas negara, misalnya Satker merasa oh ini saya masih butuh nih, atau mungkin ini emang yang penerima masih berhak seperti itu. Iya. Nah itu juga akan bisa dilakukan proses pembayaran kembali ke penerimanya sesuai dengan peraturan yang ada di Perdijen nomor 9 tadi seperti itu Mbak Vin. Siap-siap, berarti tadi itu adalah alternatifnya ya Mas ya, Iya. opsi-opsi yang bisa Opsi-opsi. ditindaklanjuti oleh Satker dalam hal tadi returnya terjadi, dialami oleh rekan-rekan sekalian. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, bisa diceritain nggak sepanjang di KPPN nih utamanya ya, karena Mas Fatur ini pengalamannya sudah banyak nih rekan-rekan Popeye udah Sudah 5 tahun ya? Iya, ada beberapa kali pindah seksi juga nih. Kalau yang Mas Fatur sering temui itu penyebab returnya tuh apa ya Mas? Oke. Kalau kita berbicara tentang penyebab retur, itu sebenarnya yang paling utama adalah ketidaksesuaian data rekening. Oh, Ya. oke. Dalam hal ini itu yang pertama itu mungkin perbedaan nama pemilik rekening dengan nama yang tercantum dalam SPM. Oke, sebelumnya mungkin biar lebih mudah gini aja. Perbedaan ini dalam hal perbedaan data rekening di bank dengan perbedaan data rekening yang didaftarkan Satker pada supplier di KPPN. Oke. Di mana supplier itu kan menjadi dasar untuk penerima dalam SPM ya. Betul. Nah, jadi dalam hal ini itu adalah tidak sesuainya data di bank dengan data supplier yang ada pada SPM. Oh. Nah, lalu apa saja perbedaannya? Itu yang pertama itu nama pemilik rekening. Nah, nama pemilik rekening ini harus sama persis dengan yang ada di rekening di bank. Oke. Sebagai contoh, misalnya kayaknya yang paling sering salah kan Muhammad ya. Ada Muhammad entah M-nya 2 atau mungkin ada C-nya gitu ya. Misalnya dalam bank itu Muhammad M-nya 1, Muhammad gitu. Tapi di supplier yang didaftarkan oleh Satker itu dia Muhammad M-nya double. Oke. Nah, itu otomatis bank penerima akan menolak karena dia merasa tidak ada rekening dengan nomor tersebut dengan nama Muhammad M-nya 2. Karena yang ada di bank datanya adalah M-nya 1 seperti itu. Nah, itu bisa menjadi penyebab retur. Yang kedua itu juga tentang pencantuman nomor rekening. Nah, ini kan mungkin ada kesalahan input dari Satkernya mungkin, atau mungkin ada kesalahan teknis lainnya seperti itu yang tidak bisa kita kontrol dari KPPN kan ya. Betul. Nah, itu mungkin ada terjadi kesalahan nomor rekening yang di bank juga yang ada di supplier. Dan itu juga ada kesalahan pada pencantuman bank penerima. Ini saat mendaftarkan supplier itu mungkin banknya berbeda. Oke. Harusnya atas nama ini itu di Bank BRI, tapi didaftarkan oleh Satker itu di Bank BNI. Seperti itu. Nah, itu mungkin bisa terjadi selisih data ya. Jadi akhirnya terjadi retur SP2D. Dan juga yang sering terjadi itu ketika rekening itu sudah pasif atau tutup. Jadi kan selama ini kalau yang saya ketahui itu ketika rekening itu tidak rekening itu lama tidak digunakan atau mungkin sesuatunya pasif ya. Iya, Nah, itu dari bank akan otomatis ditutup. Seperti itu. Nah, kejadian yang paling sering seperti itu Mbak Vine. Jadi ketika saya dulu sering mengerjakan itu, sampai sekarang sih mengerjakan, itu banyak yang status rekeningnya itu ditutup gitu. Padahal si pihak penerima itu tidak merasa menutupnya. Nah, karena mungkin itu pasif ya, jadi otomatis dari banknya ditutup. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan retur itu bisa terjadi seperti itu. Jadi itu tadi Mbak Vine, alasan-alasan rincinya seperti itu. Wow, tentunya sudah jelas sekali ya rekan-rekan. Iya. Ini adalah penyebab-penyebab yang sudah dijabarkan. Dan kebanyakan memang karena barangkali data atau informasinya selain salah input mungkin masih belum dimutakhirkan ya, begitu ya Mas Iya, ya? bisa jadi seperti itu. Belum jadi- disesuaikan gitu. Barangkali mungkin ada tips nggak Mas buat teman-teman yang ada di Satker nih? Barangkali kan karena tadi ada yang untuk nama, misalnya ada yang M-nya double, ada yang M-nya 1, atau mungkin ada yang tadi kesalahan nomor rekening, atau mungkin ada juga yang banknya nggak sesuai dicantumkan, dan yang terakhir ternyata nggak tahu nih rekeningnya udah ditutup. Iya. Barangkali hal yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh teman-teman Satker apa nih Mas Oke. untuk mengantisipasi Sebenarnya hal kalau penyebab-penyebab tadi kan itu kan bisa dibagi menjadi dua ya, faktor human error dan juga faktor sistem ya. Kalau human error kan mungkin karena ada kesalahan penginputan seperti itu dan lain sebagainya. Kalau sistem error kan itu kan karena memang anomali sistem nih akhirnya menyebabkan adanya retur SP2D kan. Iya. Nah, kalau misalnya akibat human error kan masih bisa kita mitigasi atau mungkin bisa kita cegah lah Betul. agar tidak terjadi kesalahan input kan. Kalau sistem kan
mau nggak mau harus disesuaikan gitu kan ya kalau sistem ya. Iya, Nah, betul kalau sekali. masalah human error mungkin ada kesalahan penginputan itu mungkin bisa dilakukan double check ya. Double check. Jadi ketika akan menginput data pada supplier saat mau mendaftarkan supplier itu dipastikan bahwa nama penerima dan nomor rekening itu benar-benar sesuai sama persis dengan yang ada pada data pada rekening. Oke. Jadi kalau mungkin saran kami itu ketika mau mendaftarkan supplier itu silakan dicetak juga rekening korannya Oh. sehingga nanti kan bisa disesuaikan tuh antara data rekening penerima, data rekening pegawai ini atau mungkin rekening yang akan menerima dananya ini Betul. dengan data yang ada di rekening banknya seperti apa. Jadi nanti bisa mengurangi terjadinya retur SP2D seperti itu. Oke. Tadi kan human error ya, Mas. Iya. Kalau yang di sistemnya gimana nih, Mas? Kalau sistem terjadi? itu terjadi biasanya kalau sering yang kita temui itu misalnya ada kesalahan bank seperti alasan di kami seperti itu. Nah, itu kami akan cross check lagi apakah itu memang kesalahan bank ini dalam artian memang ada sistem error yang terjadi di bank atau seperti apa. Tapi yang paling sering itu memang tidak terdeteksi namanya seperti itu. Nah, jadi itu nanti kalau misalnya sudah memang dari data dari Satker itu memang sudah sesuai datanya dengan supplier, maka otomatis itu akan kita proses data yang ada gitu. Oke. Jadi kalau kesimpulan saya selama ini itu ketika terjadi hal-hal seperti itu memang terjadi anomali sistem yang kita tidak tahu itu di sebelah mana Iya. yang miss gitu kan ya. Betul. Jadi mau nggak mau kita push dulu nih data yang ada karena kan kalau kita cross check lagi datanya sudah sesuai nih ternyata Betul. data di Satker dengan data di bank nih. Nah jadi mau nggak mau kita push aja dulu nih apakah memang mungkin saat itu bank belum membaca kesalahannya atau mungkin memang sistem error saja gitu. Kalau seperti itu kita usahakan buat push dulu data yang ada, kita proses dulu sebagaimana proses retur penyelesaian returnya. Betul. Nanti kalau misalnya lanjut berarti memang ada sistem yang salah di dalam penyaluran dana sebelumnya seperti itu. Oke. Tapi posisinya sampai dengan saat ini kalau dari pengalaman ya Mas ya berkaca dengan yang lalu-lalu berarti lebih banyak faktor human errornya ya seperti itu ya. Itu dari mungkin setahun cuma sekali, 2 kali kalau sistem. Karena mungkin sistem butuh maintenance ya. Betul sekali. Jadi mungkin saat itu memang lagi rewel aja. Jadi mungkin ada crash di situ aja. Iya. Tapi so far sih kalau sistem harusnya sangat minim sih kalau retur gara-gara sistem. Yang paling sering memang human error tadi itu. Iya. Oke, penjelasan yang sangat mendetil ya teman-teman semua terkait dengan yang pertama tadi secara dasar hukum nih Mas. Iya. Itu kan sudah jelas ya bisa mengacu kemana, utamanya kalau misalnya teman-teman bingung harusnya secara online sudah tersedia ya Mas Iya, ya. betul, Mbak Dan Vin. kemudian tadi penyebabnya apa, buat mitigasinya seperti apa, dan tentunya harapannya dengan adanya penjelasan ini Mas, ini bisa membuka juga nih ruang bagi teman-teman yang barangkali luar biasa belum pernah mengalami retur SP2D nih Mas. Iya nih. Ya kita apresiasi juga buat rekan-rekan ya. Iya, mungkin Satker baru juga. Saat baru juga ini akan memperluas informasi untuk kita semua tentunya ya Mas ya. betul, Tapi Mbak mungkin kalau boleh nih dikasih tahu retur ini kan kesannya sangat mengerikan ya Mas. Wah, uangnya tidak sampai nih ke iya. penerima. Sebenarnya dengan terjadinya retur ini dampaknya seperti apa sih Mas? Oke. Mungkin kalau terjadi retur ini kan hal yang sangat krusial ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi. Karena ini kan dana dana milik penerima yang seharusnya sudah diterima, Betul. tapi ternyata belum diterima kan pada saat hari Betul sekali. hari tanggal SP2D-nya kan ternyata belum diterima. Nah, ini sebenarnya kalau dampaknya itu yang pertama bisa menghambat proses pelaksanaan kegiatan kan. Misalnya kalau mungkin itu kepada pihak kedua atau mungkin kontraktor seperti itu misalnya. Ketika dana itu nggak cair ke mereka kan otomatis mereka juga nggak mau nih melanjutkan pekerjaannya kan. Itu contoh simpelnya aja seperti itu. Jadi itu bisa menghambat pelaksanaan kegiatan Satker, kesehariannya kayak apa ya, operasionalnya mereka yang harusnya sudah berjalan tapi terhambat karena itu. Dan juga yang pada akhirnya nanti akan menghambat penyerapan dana APBN kan. Iya. Nah seperti itu. Terus juga yang kedua itu mungkin Mbak Vin bisa merugikan pihak penerima. Oke. Ya kan, harusnya kan dia kan sudah menerima uangnya nih, tapi ternyata pada saat hari tanggal SP2D-nya yang harusnya cair, nah itu mereka belum menerima, kan sangat disayangkan ya. Kalau mungkin penerimaan
Apalagi kalau penerimaan seperti gaji, Oke. kemudian tunjangan kinerja, ini kan Waduh. sangat sensitif ya. Nah, Iya, kalau misalnya betul terjadi sekali, betul. keterlambatan kan sangat sangat merugikan dari pihak penerimanya kan. Dalam hal ini adalah pegawai ya, kan sangat merugikan pegawai yang harusnya itu bisa sudah dibelanjakan mungkin, jadi terhambat gara-gara Iya. terjadi retro SP2D seperti itu. Terus yang ketiga ini juga dampaknya itu karena penyelesaian retro kan sangat lama ya. Oh. Bukan sangat lama sih, lebih tepatnya membutuhkan waktu yang lama, yang cukup Oke. lama. Karena kan ini kan melibatkan dari yang pertama pihak penerima, yang kedua itu dari satkernya sendiri, yang ketiga dari KPPN. Nah ini kan butuh koordinasi kan. Iya. Nah koordinasi ini yang kadang itu membutuhkan waktu. Kalau untuk penyelesaiannya sih sebenarnya kalau proses sampai maaf, kalau sampai terbit SP2D lagi itu kan sangat cepat ya. Karena Iya, KPPN kan sudah sangat betul, cepat betul. untuk memproses SP2D. Yang menjadi titik berat adalah koordinasi antara tiga ini, karena kita kan ada 3 orang nih, 3 pihak yang harus kita samakan nih persepsinya, Iya. harus kita samakan pace-nya dan penyelesaiannya nih. Nah Betul, gitu kan, nah betul. itu membutuhkan waktu yang lama sehingga bisa bisa tadi menghambat lagi untuk proses penyerapan selanjutnya seperti itu. Karena kan kalau misalnya data rekening ini dari penerima belum diperbaiki, otomatis kan untuk selanjutnya kan Iya. masih akan teratur lagi gitu, Betul. seperti itu. Jadi karena mungkin proses waktu yang lama itu, jadi ya itu berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari satker dan juga pihak penerima, seperti itu sih, Mbak Vin, kayaknya dampaknya. Oke, ternyata secara langsung dan tidak langsung nih Mas, dampaknya banyak ya dan Iya. luas gitu. Barangkali buat rekan-rekan, karena tadi Mas Fatur menyinggung nih ke penyerapan. Wah, itu nanti urusannya panjang ya Mas ya. Betul, penyerapan Iya. dana APBN kan Heeh. IPA nanti. Aduh, disebut teman-teman. Iya, jadi barangkali ini sebuah tips juga ya Mas ya untuk Iya. rekan-rekan apabila mungkin nih ke depannya, semoga tentunya kita tidak menginginkan hal ini terjadi ya Mas ya, karena kalau bisa kan tidak terjadi retur. Iya. Cuma kan tidak bisa diantisipasi karena tadi ada beberapa faktor penyebabnya dan barangkali memang sudah diupayakan yang terbaik nih oleh rekan-rekan, tetapi ada satu dan lain hal jadi terlewat nih Mas. Mungkin jangan takut gitu ya Mas ya. Kalau misalnya mengalami retur, tetap langsung dikoordinasikan, utamanya dari KPPN. Mungkin ada pemberitahuan seperti itu ya Mas Iya, kalau betul. satker mengalami Nanti retur. nanti kalau misalnya ada retur, nanti dari KPPN akan menerbitkan surat pemberitaan retur. Nanti akan disampaikan ke satker terkait untuk ditindaklanjuti segera, seperti itu Mbak Vin. Oke. Kalau boleh tahu misalnya nih untuk penyelesaian returnya. Tuk retur terjadi nih Mas. Terus dapat pemberitahuan dari KPPN. Selanjutnya next step-nya apa nih Mas? Oke. Tadi kan sudah disampaikan juga kan kalau nanti satker akan mendapatkan surat pemberitahuan retur dari KPPN. Betul. Nah, jadi gini Mbak Vin, KPPN itu setiap hari itu kami akan melakukan monitoring retur. Itu Siap. setiap hari kita lakukan. Tiap hari. Tiap hari kita lakukan. Itu dari pagi, siang dan sore. Oh gitu my kan. Jadi karena kan kita punya goals zero retur. Nah, itu kalau Mbak Vin pernah dengar, pasti pernah dengar kan ya? Itu kan Pernah sangat sih. sering digencarkan dulu. Tentu. Sampai sekarang pun juga. Jadi kalau bisa itu jangan retur lah gitu. Karena kan itu juga karena tadi dampaknya kan lumayan kan ya. Besar Nah, jadi nih. kalau bisa jangan sampai retur gitu. Akhirnya muncullah gerakan zero retur saat itu. Jadi karena itu kami tiap hari melakukan pengecekan tuh atas ada tidaknya retur SP2D. Iya. Nah, jadi setelah kami melakukan monitoring, dalam hal ini ada di aplikasi Omspan ya. Omspan nanti kita monitoring. Ketika muncul pemberitahuan retur nih, oh ada retur dari sektor ini, tanggal SP2D ini, nama penerima ini, gitu. Nah itu nanti kita akan langsung mengonsepkan saat itu juga kita konsepkan surat pemberitahuan returnya seperti itu. Ketika sudah tanda tangan oleh kepala kantor, nanti akan langsung kita sampaikan ke satker yang bersangkutan seperti itu. Nah kemudian apa yang harus dilakukan oleh satker ketika Betul. menerima itu kan? Nah itu pertanyaannya. Ini nih. Nah nanti ketika satker menerima itu, satker harus memastikan terlebih dahulu apakah memang rekening itu datanya sesuai dengan data yang ada pada pemberitahuan retur dari KPPN Oke. di rekeningnya. Kalau misalnya data itu memang sesuai, berarti otomatis kan memang ada miss data.
ya kan? Betul, Nah, betul. kalau misalnya dalam hal ini maksudnya adalah data di supplier ya. Iya, Soalnya yang muncul di span kita, di om span kita kan data supplier ya. betul. Nah, jadi disesuaikan dengan data supplier di Sakti mereka. Itu disesuaikan kalau memang datanya sama, berarti otomatis kan memang ada ketidaksesuaian data. Oke. Nah, bisa lagi didukung dengan mereka mencetak rekening koran. Oke. Nah, atau mungkin juga dari halaman utama buku tabungan. Kan kelihatan tuh nomor sama nama kan? Iya, yang di depannya itu ya Mas Iya, ya. betul. Iya. Nanti dari 3 bahan itu bisa disocokkan nih. Oh, di rekening seperti ini. Di Sakti saya seperti ini. Di data KPPN seperti ini. Nah, kan akan kelihatan miss-nya di mana. Seperti itu kan. Nah, itu salah satu langkah utama atau langkah pertama yang harus dilakukan oleh Satker ketika mendapatkan surat dari KPPN. Nah, kemudian kan sudah diketahui nih salahnya di mana, seperti itu kan? Kalau sudah cocok data tadi kan. Nah, nanti Satker silakan untuk mengirimkan surat ke KPPN atas tindak lanjut atas surat pemberitahuan itu sesuai dengan per 9 tadi. Nanti kan ada di bawahnya akan ada format-formatnya kan? Iya, betul. Itu untuk dokumennya yang pertama itu adalah surat ralat atau perbaikan data rekening penerima. Nah, ini nanti ini seperti surat untuk minta diubah data supplier dari A ke B, seperti itu. Nah, kemudian juga dilampiri dengan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, yang dibubui oleh materai 10.000. Oke. Ya, itu sudah wajib Mbak Vin. Harus materai ya Mas ya? Harus bermaterai SPTJM-nya. Kalau nggak materai kayaknya nggak dilanjutin prosesnya. Kami kembalikan dulu. Mohon maaf nih, kami kembalikan dulu. Ayo teman-teman, harus pakai materai. Iya, karena sudah ada ketentuan di per 9 tadi juga dijelaskan bahwa SPTJM harus bermaterai. Oke. Terus kemudian yang ketiga itu juga Satker wajib melampirkan yang namanya rekening koran. Atau mungkin yang tadi saya sampaikan kopi halaman depan buku rekening, atau mungkin kalau memang sangat-sangat tidak memungkinkan itu bisa screenshot dari m-bankingnya. Bisa. Yang penting lampiran itu menyebutkan atau menampilkan nama rekening dan juga nomor rekeningnya. Nah, terus kemudian yang keempat itu juga Satker wajib menyampaikan surat permohonan perubahan data supplier dan juga ADK suppliernya ke seksi PD dalam hal ini. Oke. Nah, dan juga yang kelima itu ada surat penonaktifan supplier yang salah. Jadi gini Mbak Vin, kalau setelah menerima surat ini mungkin saya rangkum ya dari yang tadi. Saya rangkum. Nah, jadi ketika Satker itu menerima surat pemberitahuan, nah Satker cross check datanya, memang benar seperti itu atau mungkin ada kesalahan sistem. Nah, ya kan? Ditentukan dulu ya. Dulu. Kategorinya masuk yang mana? Iya, dipastikan dulu. Kalau memang kesalahan penginputan dalam supplier, maka Satker harus melakukan tindak lanjut berupa perubahan supplier. Disesuaikan dengan data yang ada pada bank. Seperti itu. Karena kan kalau misalnya salah data di supplier, otomatis agar dana itu bisa masuk ke rekening bank, harus diperbaiki data di suppliernya kan? Betul. Nah, seperti itu. Jadi ketika memang ditemukan salah input atau human error tadi, Satker langsung mengajukan perubahan supplier ke seksi PD dalam hal ini. Dalam bentuk ADK BCSU ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya semuanya dalam bentuk ADK BCSU. Nah, nanti akan diproses oleh seksi PD untuk proses penyesuaian data suppliernya. Sembari mereka mengirim ke seksi PD, mereka juga melengkapi dokumen-dokumen yang harus disampaikan ke KPPN terkait dengan retur tersebut. Dalam ini yang tadi saya sampaikan seperti surat ralat, rekening korannya, SPTJM dan lain sebagainya. Jadi ada 2 proses yang berjalan. Sambil jalan untuk mempercepat pesta yang koordinasi tadi itu ya Mas ya. Iya, betul. Jadi langsung 2 berjalan. Nanti ketika Satker sudah melengkapi dokumen ke KPPN, nanti dari KPPN akan verifikasi tuh semua dokumen yang dikirim oleh Satker apakah sudah sesuai, terus kemudian rekening korannya itu apakah sudah sudah menyajikan data yang sesuai seperti itu. Nanti ketika data itu memang sudah sesuai, sudah bisa untuk sebagai acuan proses selanjutnya, nanti dari KPPN dalam ini adalah seksi Vera ya. Nanti kami akan berkoordinasi dengan seksi PD apakah sudah melakukan BCSU nih Satker ini seperti itu, atau mungkin apakah sudah sesuai nih suppliernya, apakah ada cetakan suppliernya seperti itu. Nanti kalau misalnya dari PD, oh sudah oke nih Mas Fatur gitu misalnya, sudah oke nih, sudah oke nih suppliernya sudah sesuai gitu kan. Terus dari kami juga sudah sesuai, kita minta data di seksi PD match, langsung kita proses hari itu juga untuk
SP2D returnya seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu Mbak Vin. Kenapa saya bilang cukup membutuhkan waktu? Karena kan itu butuh koordinasi dari pihak penerimanya dulu nih. Dia harus menyediakan rekening koran seperti dan lain sebagainya. Iya. Kalau misalnya pihak penerima kooperatif, cepat kan. Nah, Tentu kita kan saja. tidak tahu bagaimana kondisi di lapangan seperti apa kan. Nah, jadi karena itu juga menurut saya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau bisa jangan sampai retur lah gitu. Iya. Tentunya harapan kita semua ya Mas ya. Iya betul Mbak Zero Vin. retur tadi. Iya, terus juga Mbak Vin, Betul. kalau dulu mungkin ada satker yang dulu. Kalau dulu kan mereka ketika retur menerbitkan yang namanya SPM retur. Oke. Iya. Kalau sekarang itu proses penerbitan SPM retur itu sudah purely semuanya di KPPN. Oh. Jadi pihak Satker itu cukup mengirimkan dokumen pendukung saja. Nanti yang membuat SPP retur, SPM retur, dan sampai SP2D pun itu langsung oleh KPPN. Semuanya diproses oleh Iya, KPPN betul. untuk sistem pengajuan kembalinya ya, Iya gitu betul. ya Mas ya. Proses SP2D returnya. SP2D returnya. Iya. Jadi memang karena untuk data lapangannya memang kita mungkin lebih taunya Satker ya Mas Iya, ya. Jadi betul. itulah yang mungkin masih tersisa nih di Bapak Ibu sekalian untuk bisa Iya. dikoordinasikan penyelesaiannya. Iya, terus juga mungkin kalau pesan dari saya pribadi ya Mbak Vin, kalau bisa Satker itu tiap hari juga monitor nih di Omspan masing-masing. Oh, siap, Apakah siap. mungkin dari SP2D yang sudah terbit, apakah itu memang sudah sampai semua ke penerima atau belum? Nah, karena kan kadang terdapat Satker atau mungkin pihak penerima yang kurang aware atau mungkin kurang tahu nih Iya. dana ini sudah masuk atau belum gitu kan. Betul. Nah, terus ketika kita kirimin surat pemberitahuan mereka bingung, loh emang retur Mas seperti itu. Nah, itu kan sangat Pengalaman nih kayaknya ya Mas ya. iya kalau bisa kan, kalau misalnya Satker monitoring kan ada Mbak Vin, Satker itu sebelum muncul di Muspan, mereka sudah nanya, Mas Fatur ada retur kah ini gitu. Dan itu sangat luar biasa. sangat bagus ya kalau menurut saya itu sangat Iya. bagus ya, menurut saya pribadi, karena dia aware dengan proses mereka di Satker sendiri, dan juga mereka langsung koordinasi nih dengan KPPN apakah ini memang benar retur atau enggak. Kalau gitu kan kita juga nyaman juga ketika Satker itu menanyakan hal seperti itu. Jadi kita langsung kita cek juga kan apakah Iya, ini betul. memang retur atau enggak. Jadi kan akan meng-cut off waktu yang bisa membuat lama itu kan kalau seperti itu. Iya, setuju sih Mas. Karena memang masalah sistem ini kan kita apalagi ada faktor yang bukan human error tadi. Betul. Dan kalau memang bisa dibantu konfirmasi lebih cepat dari Satker ke KPPN, otomatis kan proses-proses yang tadinya mungkin akan berjalan lebih membutuhkan waktu bisa dipotong ya Mas ya. Iya, betul itu, Mbak itu Vin. sih bisa dimitigasi oleh bendahara. Oh, sepertinya ini akan retur, jadi kita akan coba gercep nih nyari gitu, tahu betul, nih no. info yang salahnya kemungkinan di mana. Kalau perlu mungkin ditanya langsung sama si penerimanya Iya, yang seharusnya. udah masuk belum? Udah masuk belum? Coba cek dulu nih. Jangan-jangan kan ternyata siapa tahu nih Mas udah ada punya rencana nih, ini uangnya kalau cair hari ini mau diapain gitu kan. Gak Iya, ada iya, yang iya, tahu iya. ya Mas Iya. ya. Ini oke, itu memang harus digencarkan lagi Iya, berarti ya Mas ya. butuh koordinasi lebih lagi. Koordinasi lebih lagi karena harus berjalan dua arah, bukan cuma Iya. KPPN yang monitoring tapi Satker juga. Iya. Tadi boleh diceritakan sedikit lagi nggak Mas terkait dengan monitoringnya itu lewat aplikasi apa dan yang bisa akses itu tuh mungkin dari siapa gitu Oke. untuk Kalau monitoring ini bisa dilakukan di aplikasi Omspan ya Mbak Vin ya. Omspan ya. Oh maaf, kalau sekarang sudah namanya Span XT kalau nggak salah. Ya. Span extension Ya, yang itu. iya, nanti bisa dicoba satker-satker yang mungkin nonton sekarang, Bapak Ibu, nanti bisa coba cek di Omspan, nanti di menu monitoring retur SP2D, nanti bisa coba dicek kalau memangnya sudah tidak bisa atau mungkin sudah butuh akses ke Span XT, nah Iya. mungkin nanti bisa dilakukan pendaftaran Span XT ke KPPN agar bisa melakukan monitoring lebih lanjut seperti itu. Tapi kalau seingat saya, mohon maaf kalau saya lupa ya, kalau seingat saya itu di Omspan dan sekarang sudah ganti ke Span XT Mbak Vin. Oh, Iya, harusnya begitu. sudah ke Span XT sih, tapi nanti Satker mungkin bisa coba cross check kembali seperti itu. Siap. Iya, jadi mungkin sekedar informasi di Span XT ini ya, itu juga ada beberapa menu lain ya Mas Iya. ya yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Satker selain sekedar mengecek retur SP2D. Iya, setuju.
ada menu apa aja boleh dieksplor sendiri ya Mas ya barangkali, atau mungkin akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Iya, jadi monitoring lewat situ Mbak Vin. Iya. Nanti Satker bisa monitoring secara berkala nih atas SP2D-nya, apakah ada retur atau enggak gitu. Kalau Betul. misalnya ada, nanti bisa langsung dikoordinasikan dengan KPPN. Kalau usernya siapa itu dia kalau nggak salah satu kantor satu user. Oh. Kalau nggak salah seperti itu. Nanti akan ada SK dari SK dari Satkernya seperti itu. Siap, berarti itu adalah akun yang bisa digunakan bersama Iya. untuk Satker tersebut ya. Jadi bisa diakses oleh beberapa orang barangkali Iya. seperti itu ya Mas Iya, ya. betul. Oke, mungkin nih Mas, ini udah panjang lebar nih dijelaskan terkait dengan retur dan di mana mungkin rekan-rekan Popeye kita Sobat Interest 043 bisa mendalami terkait dengan retur tadi di awal. Sebagai closing nih Mas, walaupun sudah ditekankan semoga kita berhasil buat gebrakan zero retur nanti, barangkali mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi nih Mas sebagai closing remark di Popeye Oke. hari ini. Mungkin karena tadi kita sudah bahas terkait retur, kemudian apa penyebabnya, dampaknya seperti apa, terus Ya. kemudian juga bagaimana alurnya seperti itu kan yang ternyata kan cukup membutuhkan waktu ya. Nah, Sangat. mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan upaya pencegahannya ya kali ya. Bagaimana memitigasi sih, karena kan ini kan sangat krusial menurut saya balik lagi. Jadi mungkin Bapak Ibu atau mungkin Satker yang sekarang lagi menonton itu bisa dipastikan lagi bahwa nama dan nomor rekening pada SPM itu sudah sesuai dengan data yang ada pada database bank. Nama ini nanti bisa disesuaikan dengan data rekening koran maupun data pada halaman depan buku rekening seperti itu. Terus kemudian yang kedua juga kami mohon untuk Satker bisa memastikan kembali bahwa data yang dicantumkan pada supplier itu sudah sesuai dengan database bank. Ini nih yang sangat harus dipastikan Bapak Ibu sekalian atau mungkin rekan-rekan yang lagi nonton, mohon untuk dipastikan kembali harus sesuai persis dengan yang ada di banknya. Sama persis. Jangan sampai ditambah-tambahin M, ditambah-tambahin spasi. Spasi Gelar, pun Mas? kalau gelar beberapa bank masih bisa. Oh, beberapa Masih bisa, ya. Oh iya, ya. Kalau gelar ya betul, beberapa bank masih bisa, kalau nggak salah BNI itu masih bisa. Oh gitu, Ya. siap. Tapi itu tergantung dari kebijakan bank masing-masing, tapi kalau bisa nggak usah dicantumkan. Oke, barangkali. Pokoknya sesuai dengan data yang ada di rekening saja. Oke, gitu. siap, Kalau siap. misalnya ada gelarnya SE atau SH gitu, tapi di rekening cuma nama doang gitu. Cantumkan saja nama saja, nggak perlu ditambahin gelarnya seperti itu. Gelarnya disimpan dulu ini, Iya. Bapak Ibu. Terus kemudian juga mohon bisa dipastikan kembali keakuratan input datanya, mungkin bisa ditingkatkan kembali Bapak Ibu sekalian, dan juga kami mohon juga ada dorongan yang proaktif dari pihak PPK, PPSPM seperti itu, sehingga nanti bisa proses pencairan dana itu bisa berjalan secara lancar, tidak ada terjadi retur SP2D lagi gitu. Betul. Itu sih Mbak Vin mungkin harapan kami ya. Lebih ke harapan kami luar seperti itu. biasa. Harapan besar ya Mas ya Iya. untuk kita semua untuk mengupayakan si zero retur Retur ini. ini, iya. Karena memang sebelum dia sampai ke KPPN kan memang banyak pejabat perbendaharaan di Satker yang terlibat ya Mas ya. betul. Jadi sebenarnya ini pun bukan sepenuhnya hanya tanggung jawab bendahara, tetapi seluruh pejabat perbendaharaan yang terlibat Iya, selama betul. proses ini berlangsung di Satker. Betul, Mbak. Bahkan KPPN tentu saja terlibat dalam banyak hal. Iya. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan kalau misalnya menemukan SP2D-nya berstatus retur, silakan koordinasi ke KPPN karena sekali lagi kita tidak memungut biaya apapun ya Mas Iya, ya, betul. atau kita 0 rupiah. Jadi silakan kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kendala tersebut disampaikan ya Mas ke Iya. rekan-rekan PIC KPPN. Tadi disinggung ada pencairan dana seksi PD, barangkali Bapak Ibu masih agak asing dengan istilah-istilah ini, dan kami pun juga memiliki CSO, Customer Service Officer, yang selalu standby di KPPN Palangkaraya Iya, di betul. hari dan jam kerja ya Mas Betul, ya. Mbak Vin. Kalau memang pertanyaannya di hari libur, jangan sungkan, silahkan Bapak Ibu buka Monsakti dan bertiket di Hai CSO atau dihubungi juga via WhatsApp. Oke, mungkin itu aja ya Mas ya Iya, untuk iya, Popeye betul, hari Mbak ini. Vin. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Fatur Roman nih. Iya, sama-sama. Untuk narasumber kita di Popeye kali ini. Jangan sampai Bapak Ibu Sobat Interest 043 terlewat di sesi-sesi Popeye selanjutnya ya Mas ya. Iya, Mbak. Tetap
Stay tune dan selamat melakukan aktivitas. Sampai jumpa.